Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Saat malam tiba, angin malam membawa kehangatan Xiao Mansion, tanaman hijau subur, pemandangan di seluruh taman menyenangkan, dan ada semburan tawa dan tawa saat ini. Tatapan Xiao Yan tertuju pada setiap sosok yang dikenalnya satu persatu, dan dia merasa betah ketika dia kembali ke Xiao Mansion. Dalam pertemuan sebelumnya, tawa pertempuran sekolah adalah yang paling keras. Tetapi sekarang bukan malam, tawa hangat Beijing membanjiri pertempuran sekolah, dan di antara sekelompok orang ini, hanya malam Beijing yang terlihat tidak pada tempatnya, tetapi semua orang di tim Dreadnought tidak semua berkumpul, misalnya, Langtian Longyi dan Ding Yue tidak berada di retret Langtian. Alkimia Longyi mengikuti kemakmuran anjing api penyucian berkepala 3, dan budidaya Ding Yue adalah pengeboran dan teknologi yang keras, dan ketiganya memiliki tujuan hidup yang jelas. Lebih dari beberapa bulan telah berlalu. Xiao Yan tidak memiliki kultivasi apapun dalam beberapa bulan terakhir, dan dia tidak memikirkan apapun untuk menemani semua orang di mansion tentang nada dering. Xiao Yan menjelaskan kepada semua orang satu persatu di pesta, dan Cailin setelah melupakan ingatannya akan memiliki hidupnya sendiri. Jadi Cailin tidak sedih setelah pencerahan, karena ini bukan hal yang buruk itu sendiri, dia tidak perlu sedih, dan dengan bakat Cailin, dia mungkin juga memiliki perkembangan yang baik di masa depan. Surga pemakan 9 warna bukanlah batasnya, jika masih bisa berevolusi, Xiao Li akan sangat meningkat dan akan dipisahkan untuk waktu yang singkat. Jika nada deringnya lebih baik, Xiao Yan akan melepaskannya. Ini juga semacam perlindungan, setidaknya CRBT hanya hilang sementara, tidak mati. Adapun kemana Xiao Yueli akan mengirim nada dering, saya tidak akan memberitahunya. Jika masih ada takdir dalam hidup ini, kita pasti akan bertemu lagi. Sebagian besar waktu orang-orang di 5 klan memilih untuk berkultivasi di alam dewa kuno. Namun, selain sumber daya yang melimpah di sini, tidak ada krisis hidup dan mati, dan inti dari kultivasi adalah terus-menerus menembus batas. Namun, dalam lingkungan kultivasi yang begitu nyaman, sulit untuk menempatkan diri di ambang bahaya ekstrim, sehingga ada kelebihan dan kekurangan. Namun, untungnya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya, dan dengan sumber daya yang cukup, alam dewa kuno juga mengubah aturan dan membuka beberapa area pelatihan, di mana membiarkan korban akan menyebabkan kebencian timbal balik, tetapi ini adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam kompetisi. Pada hari-hari berikutnya, Xiao Lian masih dikesampingkan. Meskipun dipengaruhi oleh kepergian Kaichit, masih ada beberapa perubahan dalam suasana hatinya, yang merupakan sesuatu yang aneh bagi Xiao Yan. Ketika dia melihat Cailin menjadi tua, atau bahkan hampir jatuh, dia memang mengalami rasa sakit yang menyayat hati. Namun, rasa sakit ini hampir menghilang dalam sekejap mata, dan bahkan suasana hatinya setelah itu tidak terlalu terpengaruh. Selama waktu ini, Xiao Yan berkeliaran. Adapun Ye Beijing, itu muncul dari waktu ke waktu, dan tiba-tiba menghilang. Dan berjalan ke paviliun alkimia tempat Langtian berada. Dan sebelum dia mendekat, dia mencium bau dan siang yang nakal, dan berjalan ke paviliun alkimia. Xiao Yan berjalan ke paviliun alkimia dengan langkah santai, dan dikenali oleh orang-orang segera setelah dia masuk, dan paviliun alkimia besar berulang kali menampilkan gambar alkimia anti-inflamasi, dan bahkan sekarang masih banyak alkemis yang tenggelam di dalamnya, seolah-olah mereka masih bisa mendapatkan sorak-sorai darinya, dan itu segera bergema di seluruh paviliun alkimia. Tingkat pemujaan Xiao Yan di sini tidak kurang dari status permaisuri di alam dewa kuno, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Xiao Yan, mengapa dia terlihat akrab? Kamu bodoh? Alkemis di gambar tengah paviliun alkimia adalah ketika dia tiba-tiba mengikuti paviliun alkimia dan masih mengalami pasang surut. Suara pemurnian bahan peledak juga terdengar, karena kedatangan Xiao Yan membuat banyak alkemis terganggu. Xiao Yan melihat banyak sosok yang semuanya berdiri. Semuanya memberi isyarat kepadanya. Xiao Yanzun untuk menunjukkan kepada kami keterampilan alkimia Anda lagi, dan bagi kami untuk menunggu pencerahan alkimia dari pedang Dao-Dao. Banyak alkemis berbicara satu demi satu, berharap anti-inflamasi dapat menunjukkan teknik alkimia saat ini lagi. Saya hanya mencari Langtian seseorang, tetapi suara anti-inflamasi perlahan keluar, dan semua orang menjadi tenang, ingin memakan ombak. Semua orang jelas mengenali mata semua orang, dan memang ada ruang rahasia yang tertutup,
dan mata semua orang berkumpul, dan pintu ruang rahasia itu sangat tebal. Dinding di sekitar gerbang batu bahkan lebih jelas lebih rusak daripada yang di sekitarnya. Ruang alkimia di sini sangat kokoh, saya tidak tahu berapa banyak ledakan yang telah dilakukan, akan ada jejak yang memalukan, meninggalkan gerbang batu yang terlihat hancur dan tiba-tiba menyusut, ini sudah menjadi tungku ledakan 99. Tidak ada yang berani bertanya apa yang telah dipraktikkan oleh pendahulu dan Langtian. Sesaat kemudian, pintu batu perlahan terbuka, dan sosok yang sedikit malu melangkah keluar darinya. Ketika Xiao Yan melihat sosok itu berjalan keluar, matanya sedikit menyusut, dan gelombang di depannya tidak lagi muda, dia sudah penuh dengan rambut putih, dan dia tampak seperti janggut panjang, dan dia sudah setua manusia. Melihat kebisingan di sini, suara alkimia Langtian menjadi serak dan rendah, menunjukkan perasaan pendahulunya, dan matanya megah. Melihat, di paviliun alkimia, Langtian adalah sosok tingkat senior yang memang layak. Langtian Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke paviliun sambil tersenyum. Lelaki tua yang keluar dari ruang alkimia memanggil dengan lembut, suara yang akrab itu segera membuat Langtian langsung menoleh, dan mata yang terakhir tiba-tiba meledak menjadi kegembiraan. Xiao Sao Langtian bergegas turun sekaligus, memeluk Xiao Yan dengan erat, dan mereka berdua tidak melihat Langtian selama bertahun-tahun, dan mereka sangat merindukan Xiao Yan. Meskipun waktu di Dreadnought sudah berlalu, namun, untuk semua orang di tim, mereka telah mengalami ingatan yang baik. Mengapa Anda tiba-tiba begitu tua? Melihat Langtian dengan ketidakpahaman, saya tenggelam dalam alkimia, alam tidak dapat ditembus. Langtian tidak banyak, Langtian tersenyum pahit, Langking tidak dapat ditempatkan. Namun, ia belum tenggelam dalam alkimia sepanjang tahun, dan penampilannya tidak penting, dan ranah Langtian telah tinggal di Dewa Perjuang, dan itu memang telah berlalu dalam sekejap mata. Ribuan tahun elemen binatang Dewa Dou terbatas, dan alkimia Langtian telah menghabiskan banyak usaha, sehingga elemen binatang buasnya dengan cepat habis, dan kekuatan jiwanya. Di bawah keajaiban alkimia, dia menerobos ke alam kemenangan setengah langkah. Meskipun Langtian memiliki bakat alkimia, dalam hal kultivasi, apakah itu alam atau kekuatan jiwa, dia tidak pandai membuat kekuatan jiwa membelenggu. Itu bagus, saya akan berlatih Danzu. Anda menerobos Xiao Yan, dan segera duduk dan ada keributan di lapangan, dan Langtian juga bersemangat. Bagi seorang apoteker seperti dia, menonton seorang alkemis yang lebih kuat darinya tidak diragukan lagi merupakan kenikmatan yang langka dan ekstrim. Di antara mengangkat tangannya, nyala api naik, dan melihat api 3 warna yang tertinggal di seluruh paviliun pemurnian obat, itu membuat kegembiraan pengguncang langit dan bumi bergema di paviliun pemurnian obat. Cir, ya Tuhan, api macam apa ini yang begitu luar biasa? Apa yang akan dia lakukan? Ada puluhan ribu bahan obat di sini, jadi apakah Anda harus memperbaikinya pada saat yang sama? Bagaimana ini bisa terjadi? Teknik alkimia Xiao Yan tampaknya berada di luar imajinasi semua orang di setiap langkah. Sebagian besar kekuatan jiwa alkemis di sini adalah produk suci, dan meski begitu, mereka sudah dianggap sebagai sosok tingkat Tianjiao, dan hanya ada beberapa alkemis top, dan kekuatan jiwa mereka telah menembus ke alam keinginan yang sama dengan anti-inflamasi. Saya tidak peduli tentang itu pada awalnya, tetapi mereka juga alkemis top. Namun, setelah Xiao Yan mulai memurnikan obat, alkemis top otodidak ini tidak bisa duduk diam, dan mereka semua berdiri dengan cahaya keemasan di mata mereka. Nyala api yang kita tunggu-tunggu juga merupakan api di langit dan bumi, dan kekuatannya luar biasa, tetapi itu sama sekali tidak sepadan dibandingkan dengan nyala apinya. Satu penyebutan, ada banyak bahan obat dalam alkimia ini, dan butuh banyak waktu untuk disempurnakan, tetapi meleleh dalam sekejap, dan masih ada 3 warna api antara langit dan bumi. Tidak, api 3 warna ini bukan satu, tetapi terdiri dari 3 api, hitam, putih, ungu, dan merah yang dikabarkan bereinkarnasi dan memiliki hati api, tetapi ketiganya semuanya adalah hati api. Jika ini masalahnya, menurut teks-teks kuno, warna yang sesuai adalah api yang tidak dapat dipadamkan. Api putih dan api iblis batu, segera beberapa alkemis mengenali api nitrat, dan api yang bermain-main saat ini adalah api terkuat yang terkenal di dunia, selama para alkemis menginginkannya. Namun, mereka semua tahu bahwa nyala api seperti itu benar, pada kenyataannya,
Alkemis biasa mungkin memiliki alkimia yang tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga kesempatan yang tidak dapat dihindari untuk mengurangi peradangan untuk mendapatkannya. Menurut mereka, itu seperti pertunjukan besar, dan teknik alkimianya mulus, dan itu hanya bisa digambarkan mencapai puncaknya. Setelah beberapa saat, ramuan dalam nyala api memancarkan dan siang yang kaya, dan kemudian peradangan berkurang, dan mulai memurnikan ramuan ini yang akan meningkatkan kekuatan jiwa dan meningkatkan kualitasnya menjadi produk ilahi. Dia ingin memurnikan para dewa. Seruan pil datang dan pergi saat ini, dan bahkan bagian dalam paviliun obat selalu sangat sunyi. Sekarang berisik dan mendidih seperti aula lelang, dan telah menarik pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa kuno untuk menonton, memurnikan obat, dan jumlah orang di paviliun meningkat. Meskipun di mata alien, kebanyakan dari mereka tidak dapat melihat banyak, tetapi mereka dapat merasakan paksaan dan gelombang panas dari nyala api 3 warna, dan mereka semua menunjukkan kekaguman pada batu anti-inflamasi, dan pemurnian terus-menerus lebih sulit setiap saat. Pil ini tidak memiliki pil, tetapi dibuat dengan anti-inflamasi. Dengan kemampuannya saat ini, dia akrab dengan bahan obat langit dan bumi. Tingkat pil seperti itu tidak menjadi masalah, tetapi untuk memurnikannya, itu akan membutuhkan energi dan waktu. Namun, untuk menerobos alam suci dan mengurangi peradangan setelah Langtian menelan, dia akan memurnikan pil ini sesempurna mungkin dan memurnikannya lagi dan lagi. Melihat retakan muncul pada pil, jika disebut bahwa mereka sudah menyerah atau pil dihancurkan dan meledak. Tetapi metode anti-inflamasi benar-benar berlawanan, setiap kali pil muncul setelah bibir kutub tidak berhenti, tetapi berlanjut. Mereka tidak tahu bagaimana melakukannya, mereka hanya melihat ramuan dalam api, dan akhirnya setelah lebih dari selusin kali ekstraksi alkohol, mereka hanya membuat produk ilahi. Seluruh tubuh pil itu seperti kaca, seolah-olah mengandung cahaya bintang, dan perlahan ditangguhkan di depan anti-inflamasi. Dengan sedikit lambaian jari meja anti-inflamasi, artefak ilahi yang baru disempurnakan ini. Pil itu terbang ke Langtian, dan Langtian juga mengerti mulut Langtian, dan langsung menelannya dan kekuatan obat yang kuat segera membasuh Langtian, dan kemudian Xiao Yan menggunakan ki dan darahnya yang agung untuk dituangkan ke Langtian, dan di tubuhnya, dia mengubah denyut nadinya Langtian, dan meledak dengan semburan setelahnya semua mata tertuju pada kedua orang ini. Sesaat kemudian, Langtian meraung marah, dan dia membuka matanya dengan keras, rambut dan janggutnya menghitam dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, dan kerutan di wajahnya menghilang. Dalam sekejap, ombak berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang pria muda, dan seluruh orang tampak kuat dan energi lagi, dan tiba-tiba menerobos. Berkat bantuan Xiao Shao, semua keadaan darurat di tubuh saya sembuh. Sekarang ki dan darah bahkan lebih melimpah. Dalam hal ini, Anda dapat melakukan pekerjaan alkimia dengan baik lagi. Langtian tiba-tiba sangat senang. Seperti seorang anak kecil, menerobos alam suci selalu menjadi penyakit jantungnya. Xiao Yan juga melihat masalahnya, dan setelah membantunya menerobos, sumber binatang Langtian dapat dipulihkan, dan tubuh Langtian menjadi lebih kuat dari sebelumnya ketika dia menyisir Yuan Shen ki dan darahnya. Xiao Yan berdiri dan memberikannya kepada Langtian, dan setelah beberapa pil, dia menyikat lengan bajunya dan pergi, sementara Langtian memasuki ruang alkimia lagi dan terus mundur untuk alkimia. Baginya, alkimia adalah yang paling penting, lebih dari segalanya, dan itu adalah makna hidupnya. Tempat. Ada juga area di alam dewa kuno, segera ada besi halus, medannya besi di tengah langit, sejauh mata memandang, ada ribuan bahtera besar, dan Anda dapat melihat beberapa puing-puing dewa kekosongan di kejauhan. Di ujung jauh, Chang Hong menyapu, dan kemudian melayang di udara untuk melihat sekeliling. Sosok ini adalah Xiao Yan. Siapa tempat terlarang ini? Saya tidak tahu. Begitu Xiao Yan mendekat, terdengar suara teriakan merah, dan segera seorang penjaga datang untuk menghentikannya. Ding Yue, tapi di sini wajah Xiao Yan lembut dan tidak marah. Semakin baik penjaga ini, semakin aman Ding. Nona Ding Yue tidak punya waktu untuk mengawal dan berkata, tolong sampaikan bersama. Xiao Yan datang untuk meminta untuk melihat Xiao Yan dan mengatakan ini dengan sengaja. Nona Ding Yue berkata, tidak ada yang pergi, permaisuri, saya juga tidak melihat. Huyan, mulutnya terbalik, dia terlihat sangat bangga. Permaisuri mungkin tidak ada di sana, tetapi dia pasti akan melihat Xiao Yan dan melaporkan Xiao Yan untuk mengambil masalah dan berdiri.
Setelah mengatakan ini, paksaan yang kuat membubarkan kedua penjaga itu, dan wajah mereka berubah, dan demi kehati-hatian, mereka masih tidak melapor. Setelah beberapa saat, saya melihat Ding Yue dari mantel lebar menjadi penampilan compang camping. Xiao Shao muncul dengan sedikit penjaga di wajahnya. Anda kembali, mengapa Anda tidak mencicit? Ding Yue segera menepuk bahu Xiao Yan dengan sepenuh hati setelah mendekati. Bukankah Anda memberi tahu Anda? Xiao Yan berkata dengan marah, apakah ada pemberitahuan? Haha, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Tapi saya pernah mendengar bahwa di bawah kepemimpinan Anda, kemenangan itu terlalu untuk menyingkirkan semua serangga ini. Ding Yue tertawa sangat malu sehingga dia menggaruk kepalanya, dan segera mengubah topik pembicaraan dan mengatakan bahwa itu murah. Mereka memilikinya, dan mereka juga telah memperoleh banyak produk teknologi Ming He yang terlalu kosong dan sudah dalam perjalanan pulang. Ding Yue tampaknya sangat senang, teknologi Ming He yang kosong jauh di depan para dewa. Meskipun dalam pertempuran, Dewa Badak tidak perlu menangkap baju besi seperti terlalu kosong, dan sangat mengandalkan teknologi Ming He, tetapi tidak bisa tanpa, jika bisa dikuasai, dapat dipahami bahwa setelah membuat target, jika perang skala penuh dimulai, itu dapat mengurangi korban sampai batas tertentu. Dalam jangka panjang, apa yang dilakukan Ding Yue sangat penting. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.